Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Omi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pencatatan transaksi pembiayaan daerah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai pencatatan transaksi pendapatan, serta pencatatan transaksi beban dan belanja pada pemerintah daerah. Nah, sekarang kalian akan mempelajari mengenai pencatatan transaksi pembiayaan pada pemerintah daerah. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah definisi dan klasifikasi pembiayaan daerah, kemudian pencatatan transaksi pembiayaan daerah, yaitu transaksi penerimaan pembiayaan dan transaksi pengeluaran pembiayaan. Baiklah, pokok bahasan pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai definisi dan klasifikasi pembiayaan. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 PSAP paragraf 50, pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik itu penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar ataupun yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan biasanya terjadi pada tingkat PPKD. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali. Penerimaan pembiayaan ini terdiri dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan. Yang pertama, kita akan mencatat transaksi penerimaan pembiayaan, yaitu penerimaan pinjaman. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara pemerintah Kabupaten Sugih Makmur dengan Bank Arta, PPKD pemerintah Kabupaten Sugih Makmur menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 80 juta rupiah. Nah, dari informasi tersebut, fungsi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Nah, ini adalah jurnal penerimaan pinjaman. Jadi tadi pemerintah daerah Sugih Makmur menerima utang pinjaman dari Bank Arta sebesar 80 juta rupiah. Jadi jurnal yang akan kita buat, yang pertama jurnal LO-nya, kas di Kasda pada utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 80 juta rupiah. Jadi di sini ada penerimaan kas, ya, ditunjukkan dengan akun kas di Kasda berada di sisi debit. Penerimaan kas ini karena adanya utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 80 juta rupiah. Ini adalah jurnal LO-nya. Kemudian jurnal LRA-nya, perubahan SAL pada pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi penerimaan pinjaman yang berupa penerbitan obligasi. Contohnya,
Berdasarkan Perda tentang obligasi daerah, pemerintah Kabupaten Sugih Makmur menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun, mulai berlaku 1 Maret 2016 dan berakhir 28 Februari 2021, sebanyak 1.000 lembar masing-masing Rp50.000, dengan suku bunga 12% per tahun, dibayar setiap 6 bulan per tanggal 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnalnya untuk penerbitan obligasi kas di Kasda pada utang dalam negeri obligasi sebesar Rp50 juta. Ini jurnal LO-nya. Jadi kas di Kasda bertambah Rp50 juta akibat dari penambahan utang dalam negeri yang berupa obligasi sebesar Rp50 juta. Sedangkan jurnal LRA-nya perubahan SAL pada penerimaan hasil penerbitan obligasi. Selanjutnya, kita akan mencatat transaksi penerimaan kembali pinjaman. Contohnya, pemerintah Kabupaten Sugih Makmur menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan daerah atau Perusda Candi sebesar 100 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal LO-nya kas di kas daerah atau Kasda pada bagian tagihan kepada BUMD sebesar 100 juta rupiah. Jadi di sini kas di kas daerah bertambah 100 juta akibat adanya pengurangan piutang tadi, pengembalian piutang oleh Perusda Candi kepada pemerintah, sehingga kas daerahnya bertambah 100 juta dan bagian lancar tagihan kepada BUMN-nya berkurang 100 juta. Nah, sedangkan jurnal RRA-nya perubahan SAL pada penerimaan kembali pemberian tunjangan kepada Perusda sebesar 100 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pencairan dana cadangan. Contohnya, berdasarkan Perda tentang dana cadangan, pemerintah Kabupaten Sugih Makmur membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun anggaran 2014 senilai 15 miliar atau masing-masing 3 miliar per tahun anggaran. Pada tahun kelima dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui penerimaan kas di kas umum daerah dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal LO-nya kas di Kasda pada dana cadangan sebesar 15 miliar rupiah. Jadi di sini kas di Kasdanya bertambah 15 miliar akibat adanya pencairan dana cadangan sebesar 15 juta rupiah. Jurnal LRA-nya perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 15 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita akan mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, kita akan mencatat transaksi penyertaan modal. Contohnya, PPKD Pemerintah Kabupaten Sugih Makmur menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD Kencana Sakti senilai 250 juta rupiah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal sebagai berikut.
Jurnal LO-nya penyertaan modal kepada BUMD pada kas di kas daerah atau kas di kasda sebesar 250 juta rupiah. Jadi di sini kas kita berkurang ya, ditandai dengan kas di kas berkurangnya karena adanya penyertaan modal kepada BUMD sebesar 250 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya pengeluaran pembiayaan penyertaan modal BUMD pada perubahan SAL, nilainya sama 250 juta rupiah. Selanjutnya kita membuat jurnal untuk pembayaran pokok pinjaman. Contohnya, PPKD Pemerintah Kabupaten Sugi Makmur membayar pokok utang pinjaman kepada Bank Arta yang telah jatuh tempo sebesar 40 juta rupiah. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2DLS, Surat Perintah Pencairan Dana Secara Langsung. Dari informasi di PPKD, mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal LO-nya utang dalam negeri sektor perbankan Bank Arta pada kas di kasda sebesar 40 juta rupiah. Jadi berdasarkan jurnal ini, kas di kas daerah atau kas di kasdanya berkurang 40 juta. Karena apa? Karena dipakai untuk membayar utang kepada Bank Arta, sehingga utang kepada Bank Arta berkurang, kemudian kas di kasdanya juga berkurang senilai 40 juta rupiah. Jurnal LRA-nya pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok utang kepada lembaga keuangan Bank Arta pada perubahan SAL, nilainya 40 juta rupiah. Kita lanjutkan lagi pencatatan transaksi untuk pembentukan dana cadangan. Contohnya, berdasarkan Perda tentang dana cadangan, pemerintah Kabupaten Sugih Makmur membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan, terhitung mulai tahun anggaran 2014 senilai 15 miliar atau masing-masing 3 miliar per tahun. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal LO-nya dana cadangan pada kas di kasda sebesar 3 miliar rupiah. Jadi berdasarkan jurnal ini, kas di kasdanya berkurang, maka dari itu diletakkan di sisi kredit. Kemudian dana cadangan pun terbentuk ya, ditaruh di sisi debit sebesar 3 miliar rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada perubahan SAL sebesar 3 miliar rupiah. Jurnal LO-nya dana cadangan pada kas di kasda sebesar 3 miliar rupiah. Jadi berdasarkan jurnal ini, kas di kasdanya berkurang, maka dari itu diletakkan di sisi kredit. Kemudian dana cadangan pun terbentuk ya, ditaruh di sisi debit sebesar 3 miliar rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada perubahan SAL sebesar 3 miliar rupiah. Baiklah, untuk menambah pemahamanmu atas materi yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, sekarang kamu kerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke Google Classroom. Ini ada 2 soal. Kamu diminta untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal dengan tepat.